Perkenalkan saya Revolusi Semorang dari Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 2506071001. Di sini saya menjelaskan hasil analisis kesalahan dalam menulis karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Peranan Humas di Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi tahun 2024 yang ditulis oleh Nisha Jenilia. Adapun yang saya analisis yaitu yang pertama, kesalahan ejaan. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf. Yang ketiga, kalimat efektif. Yang keempat, kesalahan paragraf. Dan yang kelima, penggunaan unsur serapan. Berikut hasil penjelasan yang sudah saya analisis. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Melalui bahasa yang baik dan benar, penulis dapat menyampaikan gagasan, hasil penelitian, serta informasi secara logis, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang efektif dan sesuai kaidah bukan hanya mencerminkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga menunjukkan tingkat ketelitian dan kecermatan berpikir seorang penulis. Dalam kenyataannya, masih banyak karya ilmiah yang mengandung berbagai kesalahan bahasa, baik dari segi ejaan, penulisan huruf, kalimat yang tidak efektif, maupun penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Kesalahan tersebut seringkali dianggap sepele, padahal dapat mengurangi makna dan kejelasan isi tulisan. Oleh karena itu, kemampuan untuk menulis karya ilmiah dengan memperhatikan kaidah kebahasaan sangat penting dimiliki oleh mahasiswa. Sebagai bentuk penerapan ilmu kebahasaan, mahasiswa perlu mampu menganalisis kesalahan berbahasa agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan akademiknya. Dalam makalah ini, penulis menganalisis karya tulis ilmiah berjudul Gambaran Peranan Humas di Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi tahun 2024 yang ditulis oleh Nisha Jenilia. Karya tersebut dipilih karena memiliki struktur ilmiah yang baik, namun di dalamnya masih ditemukan berbagai kesalahan berbahasa seperti ejaan yang tidak baku, penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten, kalimat yang tidak efektif, serta pemakaian unsur serapan yang kurang tepat. Melalui kegiatan analisis ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kepekaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa ketetapan bahasa merupakan cerminan profesionalitas dan kemampuan berpikir ilmiah di lingkungan akademik. Pembahasan A. Kesalahan ejaan. Ejaan merupakan kaidah dasar dalam penulisan bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan makna dan mengurangi nilai akademik suatu karya ilmiah. Berdasarkan hasil analisis terhadap karya tulis ilmiah, Gambaran Peranan Humas di Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi tahun 2024, karya Nisha Jenilia, ditemukan sejumlah kesalahan ejaan sebagai berikut. 1. Kesalahan halaman kata pengantar. Terdapat penulisan karya tulis ilmiah yang seharusnya karya tulis ilmiah. 2. Halaman persembahan. Kata Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi seharusnya Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi, yaitu huruf kapitalnya. Yang ketiga, halaman persembah. Terdapat penulisan Universitas Muhammadiyah. Yang benar adalah Universitas Muhammadiyah. M-nya 2. Yang keempat, halaman 1, pendahuluan latar belakang. Ditemukan kesalahan seperti pemahaman yang seharusnya pemahaman. 5. Halaman 1, pendahuluan latar belakang. Kata darurat seharusnya darurat. 6. Halaman 1, pendahuluan latar belakang. Penulisan memasukkan bidang humas ke dalam strukturnya seharusnya memasukkan bidang humas ke dalam strukturnya.
7. Halaman 1 pendahuluan latar belakang. Kata Departemen Kehumasan seharusnya Departemen Kehumasan. 8. Halaman 4 pendahuluan latar belakang. Penulisan dilakukan survei awal seharusnya dilakukan survei awal. 9. Halaman 4 pendahuluan latar belakang. Keadaan darurat seharusnya keadaan darurat. 10. Halaman 5 tujuan umum. Kata Bukit Tinggi seharusnya Bukit Tinggi. 11. Halaman 7 definisi humas. Penulisan definisi seharusnya definisi. 12. Halaman 10 kata dia sisi lainnya komunikasi seharusnya di sisi lain komunikasi. 13. Halaman 21 jenis penelitian penulisan kementerian harus diperbaiki menjadi kementerian. 14. Halaman 22 data primer ditemukan kata diperoleh seharusnya yang seharusnya diperoleh. 15. Halaman 25 pengumpulan data penulisan di lapangan seharusnya di lapangan. 16. Halaman 26 reduksi data. Kata penyederhanaan seharusnya penyederhanaan. 17. Halaman 30 penulisan kejadiannya seharusnya kejadiannya. 18. Halaman 32 kata karsana seharusnya karena. 19. Halaman 41 dan 51 kata Instagram seharusnya Instagram. 20. Halaman 38 kata minimalisir seharusnya minimalisir. 21. Halaman 40 penulisan telepon pribadi seharusnya telepon pribadi. 22. Halaman 41 penulisan Instagram seharusnya Instagram. 23. Halaman 44 penulisan isu pakai spasi. Isu seharusnya isu-isu tanpa spasi di antara tanda hubung. Kesalahan-kesalahan tersebut menunjukkan bahwa penulis kurang teliti dalam menerapkan ejaan bahasa Indonesia atau EBI untuk karya ilmiah. Setiap kata harus mengikuti kaidah ejaan yang baku agar hasil tulisan menjadi lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Kesalahan penulisan huruf. Kesalahan penulisan huruf biasanya terjadi pada penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kesalahan menjadi sebagai berikut. 1. Halaman sampul atau cover. Judul karya ilmiah ditulis seharusnya dengan huruf kapital, yaitu gambaran peranan humas di Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi tahun 2024. Penulisan yang benar adalah gambaran peranan humas di Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi tahun 2024. 2. Halaman pengesahan. Penulisan gelar akademik AMD Kes seharusnya AMD Kes. M-nya besar karena setiap singkatan harus dipisah dengan titik. 3. Halaman persembahan. Penulisan tanggal seperti 30 Agustus harus diberi spasi menjadi 30 Agustus 2024. 4. Halaman abstrak. Ditemukan penulisan bahasa Inggris Faculty of Health UM West Sumatera yang salah ejaan dan tidak konsisten dalam kapitalisasi. Bentuk yang benar adalah Faculty of Health UM West Sumatera. 5. Halaman 21 bab 3 metode penelitian. Penulisan Kementerian, 2020 seharusnya Kementerian, 2 spasi 2020 dan diberi spasi setelah tanda koma. 6. Penulisan daftar isi dan daftar pustaka masih belum rapi karena terdapat titik-titik yang berlebihan. Kesalahan kapitalisasi ini menunjukkan perlunya konsistensi dan ketelitian karena huruf kapital memiliki fungsi penting dalam menandai nama diri, gelar instansi, dan awal kalimat. C. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif ialah kalimat yang menyampaikan maksud dengan jelas, logis, dan tidak bertele-tele. Beberapa kalimat dalam karya ilmiah ini masih panjang, berulang, atau memiliki struktur yang kurang tepat. Misalnya, 1.
Halaman 1. Humas adalah fungsi manajemen yang menilai opini, sikap, perilaku publik, menentukan kebijakan dan prosedur suatu individu atau sebuah organisasi untuk kepentingan publik, merancang dan menjalankan program aksi mendapatkan pemahaman dan dukungan publik. Kalimat ini terlalu panjang dan berulang perbaikannya. Humas merupakan fungsi manajemen yang menilai opini, sikap, dan perilaku publik serta merancang program untuk memperoleh pemahaman dan dukungan masyarakat. 2. Halaman 32. Namun untuk kejadian komplain sehari itu banyak, maka tidak dapat kami selesaikan hari itu juga. Dalam kondisi jika kejadiannya itu fatal, maka harus berkompromi dulu. Perbaikan apabila jumlah keluhan banyak atau bersifat fatal, penyelesaiannya perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unit terkait. 3. Halaman 34. Mereka tidak merasa lagi menyampaikan keluhannya itu ke tetangga ataupun melalui media sosial. Lalu perbaikan, mereka tidak lagi menyampaikan keluhannya kepada tetangga atau melalui media sosial. 4. Halaman 42. Menyampaikan keluhan dan menambah karyawan humas untuk dinas malam. Perbaikan, penulisan menyarankan agar rumah sakit menambah jumlah karyawan humas untuk dinas malam dan memperbaiki sistem penanganan keluhan pasien. D. Kesalahan paragraf. Paragraf yang baik harus memuat satu gagasan utama dan kalimat penjelas yang mendukung. Dalam karya ilmiah ini terdapat beberapa paragraf yang terlalu panjang atau mencampur berbagai ide dalam satu bagian. Contohnya pada bab 1 latar belakang. Satu paragraf membahas berbagai topik sekaligus globalisasi, keluhan pasien, hingga kondisi humas di rumah sakit. Seharusnya paragraf tersebut dipecah menjadi 3 bagian agar alur pikiran lebih sistematis, yaitu 1. Paragraf pertama menjelaskan peran humas di era globalisasi. 2. Paragraf kedua membahas masalah keluhan pasien secara umum. 3. Paragraf ketiga menjelaskan fokus penelitian di Rumah Sakit Madinah Bukit Tinggi. Selain itu, di bagian hasil wawancara bab 4, penulis terlalu sering mengulangi kalimat pembuka seperti berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi dari informan 1, 2, dan 3 secara berulang. Kalimat pembuka seperti ini dapat diganti dengan variasi seperti menurut hasil wawancara dengan informan atau dari penuturan responden agar tulisan lebih menarik dan tidak monoton. Kesalahan paragraf juga tampak pada bagian kesimpulan yang masih menyatukan beberapa ide sekaligus dalam satu paragraf panjang tanpa pemisahan. Idealnya, kesimpulan harus dibuat singkat dan hanya memuat ringkasan hasil penelitian. Penggunaan unsur serapan. Dalam karya ilmiah, penggunaan kata serapan dari bahasa asing harus memperhatikan bentuk bakunya. Hasil analisis menunjukkan beberapa unsur serapan yang belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, antara lain 1. Kata komplain sebaliknya diganti dengan keluhan. Kata evaluator dapat diganti dengan penilai. Kata publik bisa diganti dengan masyarakat umum. Penulisan istilah problem solving proses fasilitator sebaliknya ditulis dengan tanda hubung menjadi problem solving proses fasilitator. Kata telepon sebaiknya ditulis telepon. Istilah manajerial sebaiknya ditulis manajerial. Kata survei sering salah ditulis menjadi survei. Kata koordinasi kadang salah tulis menjadi koordinasi. Kesalahan penggunaan unsur serapan ini menandakan bahwa penulis belum konsisten dalam memilih bentuk bahasa.
Indonesia yang baku. Dalam karya ilmiah, kata serapan boleh digunakan selama sudah disesuaikan ejaannya dengan KBBI. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap karya tulis ilmiah, gambaran peranan humas di Rumah Sakit Umum Madinah Bukit Tinggi tahun 2024, karya Nisya Janelia, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai kesalahan berbahasa yang mencangkup 5 aspek utama, yaitu ejaan, di mana ditemukan sejumlah kata yang salah, penulisan seperti definisi, pemahaman, daurat, departemen, memasukkan, dan lain-lain yang seharusnya disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. 2. Penulisan huruf, seperti penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada judul, gelar akademik, serta nama jabatan dan instansi. 3. Kalimat tidak efektif, yang disebabkan oleh kalimat yang terlalu panjang, berulang, dan tidak fokus pada suatu ide utama. 4. Kesalahan paragraf, di mana beberapa paragraf terlalu panjang dan mencampur beberapa gagasan sekaligus tanpa pemisahan yang jelas. 5. Penggunaan unsur serapan yang tidak tepat, seperti kata komplain, evaluator, manajerial, dan telepon yang seharusnya diganti atau disesuaikan menjadi bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, karya ilmiah ini sudah memenuhi struktur penulisan akademik yang baik, namun masih perlu dilakukan penyutingan dan perbaikan kebahasaan agar hasilnya menjadi lebih rapi, efektif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Analisis ini menunjukkan bahwa ketetapan berbahasa bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kemampuan berpikir logis dan ilmiah dari seorang penulis. Oleh karena itu, mahasiswa perlu terus berlatih menulis karya ilmiah yang mengutamakan ketelitian, kejelasan, dan keefektivitas bahasa. B. Saran. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Bagi penulis karya ilmiah, hendaknya lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa Indonesia agar karya tulis terlihat lebih profesional. 2. Bagi mahasiswa lainnya, diharapkan kegiatan analisis seperti ini dapat menjadi pembelajaran dalam menyusun karya ilmiah yang berkualitas, baik dari segi isi maupun kebahasaan. 3. Bagi dosen atau pengajar, diharapkan dapat terus membimbing mahasiswa dalam penggunaan bahasa ilmiah yang baik dan benar melalui tugas analisis atau latihan penyuntingan bahasa. 4. Bagi pembaca umum, makalah ini dapat diharapkan menjadi contoh nyata penting memperhatikan ketetapan bahasa dalam setiap bentuk karya tulis akademik. Dengan memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat, diharapkan kualitas karya ilmiah mahasiswa semakin meningkat dan mampu mencerminkan kecakapan berbahasa yang baik serta bertanggung jawab ilmiah dalam menulis.